fall of Bethesda. Dalam pertemuan kita sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana Lucifer memiliki satu pengalaman yang aneh di dalam dirinya. Dia melihat konflik dalam diri Allah. Dia melihat motif dalam diri Allah dalam memberikan hukumnya tidak baik. Keadilan dan rahmat Allah yang tidak kompatibel satu dengan yang lain. Perasaan yang demikian dia manjakan di dalam dirinya. Dia pelihara di dalam hati. Sampai rasa tidak puas muncul di dalam diri. Rasa tidak puas itu mulai dia sebarkan di antara malaikat-malaikat. Dia berjalan dari satu malaikat ke malaikat yang lain, menyampaikan rasa tidak puas kepada mereka dan menuduh pemerintahan Allah sebagai pemerintahan yang tidak adil. Tuhan harus mengambil keputusan bahwa para malaikat harus mengambil satu decision, mengambil satu keputusan. Apakah mereka akan tetap setia kepada Tuhan, ataukah mereka akan mengikut Lucifer dan menjalankan prinsip-prinsip yang telah dia sebarkan di antara para malaikat. Kita sudah mempelajari dua ayat perjanjian lama dalam Yesaya pasal 14, demikian juga dalam Yeskiel pasal 28, yang kita telah pelajari bahwa ayat ini tidak hanya berbicara tentang Raja Tirus dan Raja Babilonia, tapi sedang berbicara tentang raja di balik dari raja-raja kafir tersebut yang menunjuk kepada Lucifer. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari 4 ayat di dalam perjanjian baru yang berbicara tentang pengusiran setan dan malaikat-malaikatnya dari surga. Ayat yang pertama dapat kita baca di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-18. Ayat Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-10. Saya akan buka ayat Alkitab saya dan saya akan baca secara pelan-pelan dan coba saudara-saudara memperhatikan di sini. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 mulai. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata. Latar belakang dari ayat ini adalah bahwa Yesus memilih 70 orang murid-muridnya di samping dari 12 murid yang telah dia miliki. Yesus mengutus mereka untuk pergi berdua-dua untuk menyampaikan Injil kerajaan sorga sudah dekat. Lalu Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Lalu sekembalinya murid-murid ini kepada Yesus, mereka memberi kesaksian seperti mereka berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ayat yang ke-18, Yesus berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun Tuhan memberikan tambahan. Ayat yang ke-20 mengatakan, namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ayat yang ke-18, Alkitab menyatakan, Yesus mengatakan kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dalam terjemahan asli dari bahasa Greka, secara literal ayat itu berarti aku sedang melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yesus dalam satu khayal
Dia memandang ke belakang bagaimana Lucifer diusir dari surga. Yesus juga memandang bahwa kerajaan kegelapan, yaitu kerajaan setan, sedang digoyangkan, digoncangkan oleh pelayanannya yang sedang berada di bumi ini. Juga pelayanan murid-murid yang sedang berlangsung. Dan pada akhirnya Yesus juga melihat dalam khayalnya itu bahwa kerajaan setan akan dimusnahkan, akan diruntuhkan melalui kematiannya yang sebentar lagi akan terjadi di atas kayu salib. Ayat yang kedua yang berbicara tentang pengusiran setan dari sorga terdapat di dalam Wahyu pasal 12. Saya akan buka Alkitab saya di dalam Wahyu pasal 12 dan kita coba pelajari ayat ini dengan lebih dalam lagi. Wahyu pasal 12 yang dimulai ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Ayat Alkitab menyebutkan bahwa peperangan itu tidak dimulai di bumi kita ini. Peperangan itu dimulai di tahta di mana Allah berada. Pertikaian itu dimulai di sorga, di tempat di mana Allah dan malaikat-malaikat berada. Selanjutnya dikatakan Mikael dan malaikat-malaikatnya. Mikael ini mempunyai malaikat-malaikat berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Bagaimana hal ini dapat kita pahami? Bahwa Lucifer yang berjalan dari satu malaikat ke malaikat yang lain, dia sedang menuduh karakter Allah, hukumnya, dan juga tabiat Allah yang bertentangan satu dengan lain. Dia menyebarkan isu ini di antara para malaikat. Tentu saja malaikat-malaikat ada yang pro kepadanya dan simpati kepada Lucifer. Dan malaikat-malaikat yang menaruh simpati kepada Lucifer disebut sebagai malaikat-malaikat setan. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga dan malaikatnya. Ayat yang ke-8 melanjutkan, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Malaikat-malaikat setan tidak dapat bertahan dalam peperangan itu. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat yang ke-9, dan naga besar itu, si ular tua. Kenapa dia disebut ular tua? Karena setan menggunakan ular sebagai alat lewat mana dia menyaru untuk menjatuhkan Hawa di Taman Eden. Naga besar itu, si ular tua yang disebut sebagai iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dia dilemparkan ke bawah, dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Adalah kebiasaan dari penulis Alkitab untuk mengcombine dua peristiwa seolah-olah satu peristiwa. Kelihatannya inilah yang terjadi di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Hal yang demikian bukanlah hal yang aneh yang terdapat di dalam Alkitab. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat 31 dan ayat yang 32. Ayat Alkitab menyatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi coba perhatikan ayat yang ke-32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat ini kita melihat dua peristiwa yang mempunyai jarak 1000 tahun. Kedatangan Yesus yang kedua kali terjadi pada awal milenium. Tetapi pemisahan antara kambing dan domba yang melambangkan yang memilih Tuhan dan memilih setan terjadi pada waktu akhir milenium, kedatangan Yesus yang ketiga kali. Dua peristiwa ini dikombine menjadi satu, seolah-olah menjadi satu peristiwa. Ayat yang lain dapat kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13.
2 Petrus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya akan coba baca dalam Alkitab saya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sebagai umat-umat Tuhan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup oleh karena hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Kita sebagai umat-umat Tuhan sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Dalam ayat ini dua peristiwa yang dikombin secara bersama-sama. Yang pertama adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang sebentar lagi akan terwujud. Dia akan datang kembali ke dunia ini. Yang kedua adalah dunia baru yang diberikan, yang akan diwarisi oleh orang-orang percaya yang akan menjadi umat-umat Tuhan. Hal yang biasa yang terdapat di dalam Alkitab, yang mengkombin dua peristiwa seolah-olah menjadi satu peristiwa. Hal yang serupa kelihatannya terjadi di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12 yang berbicara tentang peperangan di surga. Asal mula pertikaian itu yang berada di tahta Allah. Ini juga berbicara tentang bagaimana secara rohani setan sedang dihakimi. Mikael dan malaikat-malaikat berperang melawan naga. Dalam ayat ini kita menemukan ada kata Mikael, Michael. Banyak orang tua yang suka memberi nama anaknya Michael atau Mikael. Mikael berarti who is like God. Siapakah yang seperti Allah? Identitas Yesus Kristus, oknum kedua, sedang dipertanyakan. Siapakah yang sama seperti Allah? Mikael dalam ayat ini ditunjuk sebagai penghulu malaikat. Dalam Yudas pasal 9, kalau kita baca dalam Yudas pasal 9, Yudas pasal 1 ayat 9 maksud saya, mengatakan demikian. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis. Dalam ayat ini menyebutkan Mikael bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Dalam ayat ini kita menemukan bahwa Mikael sedang bertengkar dengan iblis sehubungan dengan mayat Musa. Kita tahu ceritanya bahwa Tuhan tidak mengizinkan Musa memasuki tanah perjanjian. Oleh karena Musa tidak menunjukkan rasa hormat terhadap kemuliaan Tuhan dengan memukul batu. Dia sedang tidak menghormati Tuhan. Oleh karena dosa itu, Tuhan tidak mengizinkan dia memasuki tanah perjanjian. Dia harus naik ke Bukit Nebo dan dia memandang tanah perjanjian. Tapi bukan hanya tanah perjanjian. Dalam satu visi dia melihat tanah perjanjian surgawi. Dan dia mati di sana, dikuburkan oleh Allah sendiri. Tidak berapa lama kemudian, Musa yang berada dalam kematian, Mikael turun dari sorga dan menuntut mayatnya supaya dia dibangkitkan. Tetapi pada waktu Mikael datang dan dia ingin membangkitkan Musa dari kematian, maka si iblis itu, setan, ingin menahan tawanannya di dalam kematian.
Dia tidak ingin dan ingin mempertahankan Musa tetap berada dalam kematian. Tetapi anak Allah itu datang dan dia mencela setan. Dia membangkitkan Musa. Konfrontasi antara pemberi hidup dan iblis di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Mikael bukan hanya seorang makhluk biasa. Dalam Alkitab dia digambarkan sebagai the chief atau the head ark of angel, penghulu malaikat. Dalam Alkitab kita menemukan bahwa pemimpin dari malaikat itu adalah divine person, pribadi yang bersifat ilahi, bukan hanya seorang malaikat yang diciptakan. Dalam Yosua pasal 5, satu peristiwa yang lain yang terjadi sehubungan dengan penghulu malaikat. Dalam Yosua pasal yang kelima, yang dimulai ayat yang 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Ayat selanjutnya kita melihat, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya. Ayat ini menyebutkan bahwa Yosua dan menyembah pribadi tersebut. Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Manusia dilarang untuk menyembah malaikat. Tetapi dalam ayat ini, Yosua disuruh tunduk dan menyembah, menunjukkan bahwa panglima bala tentara Tuhan dalam Yosua pasal yang kelima bukan hanya sekedar malaikat biasa, tetapi dia adalah pribadi yang memiliki keilahian. Dalam kitab Daniel kita menemukan nama Michael atau Mikael sebanyak 3 kali. Ayat yang pertama di dalam Daniel 10 ayat yang ke-13, ayat yang kedua Daniel 10 ayat yang ke-21, dan ayat yang ketiga Daniel 12 ayat yang pertama. Daniel 12 ayat yang pertama mengatakan seperti ini. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada satu kesusahan yang besar seperti belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ayat Alkitab menyebutkan bahwa pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar itu. Siapa dia? Yang akan mendampingi anak-anak bangsa. Kata-kata mendampingi bangsamu dalam bahasa aslinya lebih menunjuk kepada to stand for, to stand in behalf of, berdiri atas nama. Ini menggambarkan satu peran mengantarai, bahwa Mikael adalah pengantara bangsa Israel. Peran yang demikian dapat kita temukan dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Kita coba lihat ayat Alkitab kita dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia, maksudnya adalah Yesus, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kristus adalah pengantara antara Allah dan manusia. Peran ini diperankan oleh Mikael di dalam Daniel 12 ayat yang ke-1. Oleh karena Mikael, pribadi yang berasal dari surga, mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati, dia juga mempunyai satu peran dalam mengantarai umat-umat Tuhan. Maka
Mikael tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Mikael adalah Yesus Kristus sendiri sebelum penjelmaannya ke dunia ini menjadi Yesus. Dalam peperangan itu, Mikael berperang melawan setan dan malaikat-malaikatnya. Peperangan yang dimulai di sorga, dan setan dan malaikat-malaikatnya harus diusir dari sorga. Dia diusir ke bumi kita ini. Ayat yang ketiga terdapat di dalam 2 Petrus 2 ayat yang keempat. 2 Petrus 2 ayat yang keempat yang berbicara tentang pengusiran setan. Ayat Alkitab menyebutkan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat, apalagi manusia yang memberontak melawan Dia, juga Tuhan tidak akan sayangkan. Ia telah melemparkan mereka ke dalam neraka, dan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap. Ayat yang keempat terdapat dalam Yudas 1 ayat yang keempat, Yudas 1 ayat yang ke-6, Yudas 6. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, bahwa Ia, maksudnya adalah Allah, menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Dalam bahasa Inggris disebutkan hell. Dalam bahasa Indonesia tadi kita menemukan bahwa Allah telah melemparkan mereka ke dalam neraka. Kata neraka atau hell yang terdapat dalam 2 Petrus 2:4 sebenarnya tidak terdapat di dalam bahasa Greka. Kata ini diterjemahkan dari kata Tartaro. Tartaro artinya to cast into Tartarus. Jadi ayat ini dapat kita mengerti bahwa Allah melemparkan mereka ke dalam Tartarus. Apa itu Tartarus? Tartarus dianggap oleh orang-orang Greka sebagai tempat di bawah bumi di mana orang-orang dihukum. Kata kerja ayat ini hanya terdapat sekali dalam Perjanjian Baru. Tapi jelas Rasul Petrus sebagai orang Kristen, dia tidak mengambil ide dari Greka, tapi dia menggunakan arti baru yang menunjuk kepada bumi kita ini. Setan dilemparkan ke bumi kita ini bersama dengan malaikat-malaikat. Paralel ayat ini yang kita baca tadi dalam Yudas, kitab Yudas pasalnya ayat yang ke-6 menegaskan bahwa malaikat yang telah jatuh telah dipisahkan dari kehadiran Allah, dan mereka telah dibatasi dalam dunia yang gelap ini. Gua-gua yang gelap, Tartarus, adalah satu ekspresi figuratif yang menggambarkan bahwa mereka dibatasi oleh Allah. Allah menempatkan mereka di dalam dunia dan aktivitas mereka dibatasi di dunia ini. Jika malaikat-malaikat yang jahat itu diberikan kebebasan sebagaimana yang dia mau, maka dalam sekejap dia akan menghancurkan umat manusia. Dalam sekejap juga dia akan menghancurkan bumi kita ini. Tapi Tuhan telah mengizinkan dia berada di bumi ini, tetapi dengan batas-batas tertentu. Setan sedang berada di dunia ini untuk melawan pemerintahan Allah. Moral sphere, setan dan malaikat-malaikatnya berfungsi disebut sebagai the realm of darkness, kerajaan kegelapan. Mereka ini adalah pemerintah-pemerintah dunia yang gelap ini. Kerajaan setan, kerajaan kegelapan sedang berperang melawan kerajaan Allah dan kebenarannya dengan umat-umat Allah. Pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani,
Yesus mengetahui hal ini ketika dia mengatakan kepada orang-orang yang menangkap dia, sekarang adalah waktumu. Dan dibalik daripada orang-orang yang menangkap dia itu, dia menunjuk kepada satu otoritas yang lebih besar dari manusia yang sedang ada di hadapannya, yaitu menunjuk kepada kuasa kegelapan. Aktivitas dan pekerjaan setan yang berada di bumi ini sedang dibatasi sampai tiba kepada hari penghakiman, hari besar yang terakhir di mana dia akan dihakimkan. Fakta ini mendorong kita mungkin memunculkan satu pertanyaan. Mengapa setan begitu lama dibiarkan hidup di alam semesta ini dan mendatangkan penderitaan ke atas alam semesta ini dan umat manusia? Sesungguhnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah menentukan bahwa suatu saat kelak malaikat setan dan malaikat-malaikatnya akan dihancurkan. Demikian juga kematian Kristus telah direncanakan, dan melalui kematiannya itu setan akan dihancurkan. Tapi pertanyaannya, mengapa? Mengapa sampai eksekusi terhadap setan dan malaikat-malaikatnya itu ditunda begitu lama sampai kita semuanya terlibat dalam penderitaan ini? Kalau seandainya saya seorang pengkhotbah, mempunyai satu kuasa, selama saya berkhotbah di sini, lalu ada orang yang berbicara-bicara di belakang saya, lalu saya tunjuk dengan jari saya, lalu dia tiba-tiba hilang, lenyap dari dalam ruangan ini. Lalu kalau ada juga yang berada di depan ini, saya tidak suka, lalu saya tunjuk, lalu tiba-tiba lenyap. Apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang datang berbakti di tempat ini? Kita akan datang berbakti dengan penuh ketakutan. Jangan-jangan hari ini atau besok menjadi giliran saya akan lenyap secara tiba-tiba. Tuhan mengizinkan iblis dan malaikat-malaikatnya tetap berada oleh karena keadaan seperti itu. Kalau seandainya seorang bapak mempunyai anak 11, lalu anak ini disuruh untuk mandi, tapi ada satu orang anak gantinya dia mandi, dia pergi main bola, pergi ke lapangan dia main bola. Lalu anak itu pulang ke rumah, lalu bapak itu dengan kejamnya dia langsung tampar anak itu. Bukan hanya tampar, tetapi dia siksa. Bukan hanya dia siksa, tapi dia bunuh. Disaksikan dengan 10 anak yang lain. Apa yang akan terjadi dengan 10 anak yang lain yang tidak terlibat dalam bersalah? Ayah itu akan mengatakan, ayo kalian semuanya pergi mandi. Maka anak-anak yang 10 itu akan pergi mandi, dan tidak habis-habisnya mereka akan mandi dan mandi dan mandi. Mengapa? Oleh karena mereka takut berbuat salah. Oleh karena bila mana berbuat salah, mereka akan dihukum dan mereka mungkin akan dibunuh. Allah mengizinkan setan dan malaikat-malaikatnya mengembangkan prinsip-prinsipnya. Diberikan masa percobaan kepada mereka untuk memanifestasikan karakter Allah. Supaya Allah untuk menjadi adil bagi makhluk ciptaannya yang cerdas, yang bisa memilih untuk mengikut dia dan juga menolak prinsip-prinsipnya. Maka prinsip-prinsip yang berpusat kepada diri yang ditawarkan oleh setan harus dibiarkan berkembang. Dan makhluk-makhluk cerdas ini dapat melihat yang mana mereka akan pilih. Apakah mereka akan memilih Tuhan ataukah mereka akan memilih setan. Untuk hal yang demikian perlu waktu. Rasul Paulus menyebutkan bahwa kita menjadi tontonan dunia. Saya ini menjadi tontonan dunia. Apakah saya memperagakan karakter Allah ataukah saya memperagakan karakter setan? Malaikat-malaikat sedang memandang saya, memandang saudara-saudara, memandang sekolah ini, memandang gereja ini. Apakah kita memantulkan karakter Allah ataukah kita sedang memantulkan karakter setan? Dua prinsip yang telah ada di dalam semesta, yang antagonis satu dengan yang lain. Prinsip yang Tuhan berikan dan prinsip yang setan sedang berikan. Allah memanggil kita untuk berada di pihaknya, untuk berperang melawan setan dan prinsip-prinsip. Tapi setan juga
ada di antara. Suatu kali ada seorang pendeta yang sedang berkhotbah. Dia berkhotbah tentang Lucifer. Pada waktu dia sedang berkhotbah, anggota jemaat yang terlambat datang, dia diam dari belakang, lalu dia duduk di kursi depan. Lalu pendeta itu mengatakan, saudara-saudara, setan ada di mana? Bila mana dia masuk ke gereja, dia akan duduk pertama-tama di bangku yang paling belakang. Lalu anggota jemaat itu sudah merasa gelisah. Ini pendeta sengaja untuk berbicara kepada saya. Lalu dia berdiri, lalu pindah ke bangku bagian belakang. Pendeta itu melanjutkan khotbahnya dan berkata, saudara-saudara, setan tidak hanya duduk di bagian belakang, tapi juga dia berada di bangku bagian tengah. Orang ini menjadi semakin gelisah. Lalu dia pindah ke bangku yang paling belakang. Pendeta itu melanjutkan khotbahnya lagi dan mengatakan, saudara-saudara, setan tidak hanya berada di belakang, di tengah, tapi juga dia berada di depan. Lalu ini orang ini menahan diri lagi. Lalu dia berdiri dan mengatakan, pendeta, setan tidak hanya berada di belakang, di tengah, dan juga di depan, tapi setan juga berada di kita. Setan sedang berusaha untuk mencari siapapun kita menjadi alat di tangannya untuk mengaturkan karakter setan. Pertanyaannya, maukah kita menjadi alat di tangan setan untuk menentang pekerjaan Tuhan? Dia datang dengan menawarkan pemberontakan melawan pemerintah. Dalam 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang menaun dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah ia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Setan sedang berjalan sekeliling kita untuk menawan kita mencari diri. Sebagai ilustrasi terakhir sebelum saya akhiri khotbah. Orang Eskimo terkenal orang yang suka memakan daging. Mereka mempunyai perawakan yang tidak terlalu tinggi dan umur mereka juga tidak panjang. Oleh karena mereka memakan daging yang cukup banyak. Mereka harus melakukan hal tersebut oleh karena mengimbangi suasana dingin yang ada di lingkungan. Tapi untuk mendapatkan daging hal yang tidak mudah. Oleh karena mereka akan berburu dari waktu ke waktu dan produksi daging ini akan semakin berkurang. Apa yang mereka lakukan biasanya? Mereka ini sangat suka memakan anjing hutan. Anjing hutan yang mempunyai warna putih oleh karena berada di sana. Apa yang orang-orang Eskimo ini lakukan? Mereka biasanya mengambil darah dari binatang atau ayam atau sesuatu. Lalu darah itu akan ditaruh di mana? Lalu darah itu, mereka akan mengambil sebilah pisau. Pisau ini diasah kedua sisi, sehingga begitu tajam. Pisau ini akan dicelupkan ke dalam darah tersebut. Lalu dianggap oleh karena suasana dingin di sekitarnya, maka darah itu akan segera menggumpali pisau yang tajam. Lalu dimasukkan lagi, diangkat lagi, dimasukkan lagi dalam darah, diangkat lagi, berulang-ulang sampai darah itu akan mengental dan menempel pada pisau. Lalu mereka biasanya pergi ke tempat di mana dianggap anjing hutan ada. Lalu sesampainya di sana, pisau yang telah digumpali oleh darah yang berbuih akan ditancapkan di sana. Tidak lama kemudian, anjing-anjing hutan akan datang dan mencium ada bau darah. Ada bau darah dan mereka sangat suka. Lalu mereka akan datang ke tempat itu dan mulai melihat ada darah. Lalu orang darah ini akan dijilat. Lalu dijilat dan dijilat. Anjing itu akan merasakan pertama-tama darah dingin yang menggumpal. Tapi lama-lama anjing itu juga akan merasakan ada darah hangat
Tidak lama kemudian, anjing hutan itu akan mati lemas kehabisan darah oleh karena lidahnya yang terpotong. Para pemburu akan datang dan mengambil dengan mudah anjing hutan yang telah mati lemas oleh karena kehabisan darah. Setan datang dengan kondisi yang sama kepada kita. Dia menawarkan sesuatu yang menyenangkan kita. Apakah melalui uang, melalui harta? Apakah melalui wanita? Apakah melalui tahta? Dan lain sebagainya. Tapi mungkin saja ada pisau di dalamnya yang bisa menyayat-nyayat lidah kita. Dia sedang datang kepada saudara dan saya. Dia menginginkan kita menjadi alat di tangannya untuk menentang pekerjaan Tuhan. Saya selalu berdoa dalam hati saya, Tuhan tolong saya, dimanapun saya berada, supaya saya jangan menjadi alat setan untuk menentang pekerjaan Tuhan. Jikalau itu yang menjadi keinginan saudara-saudara juga, saya ingin saudara berdiri. Bapak yang di surga, kami menyadari dan bahwa setan dan malaikat-malaikat yang berada di sekitar kami untuk menggoda kami menjadi miliknya, melawan pemerintahan. Tapi kami yang Tuhan, manusia yang lemah, yang sering sekali tergoda untuk menerima prinsip-prinsip yang ditawarkan bersama. Tapi melalui renungan dan khotbah pada pagi hari ini, kami disadarkan musuh kami bukan sesama kami. Musuh kami adalah setan dan malaikat-malaikat yang berusaha untuk menjerat kami masuk ke dalam dosa. Tolong kami ya Bapa, oleh karena kami tidak mempunyai daya untuk melawan. Setan bukan pandangan kami, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau bersama-sama. Berkati umat Tuhan yang telah berdiri di tempat ini, mengambil keputusan bahwa apapun yang terjadi ya Bapa, dalam pertikaian